Cerita diawali dengan Sakura yang terkejut karena Tsubaki, kakak perempuan yang 10 tahun lebih tua darinya, pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan sepucuk surat. Ia pergi bersama Toshihiko, kekasihnya. Sakura yang masih bingung dan tidak bisa percaya kalau satu-satunya saudara atau keluarganya pergi meninggalkan rumah. Akhirnya berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata di dalam kelasnya muncul seorang siswa pindahan. Seorang cowok keren misterius yang bernama Kotaro Amagiri. Ia langsung menjadi populer di kalangan anak perempuan karena ketampanannya. Ternyata Kotaro adalah salah satu keturunan ninja. Dan tujuannya datang ke kota adalah untuk mencari tunangannya. Sebagai bukti tunangannya, di bagian atas dada orang itu akan ada tanda klannya yang berbentuk seperti bunga, yang nampak seperti tanda lahir. Mendengar hal tersebut, Sakura pun terkejut karena kakaknya adalah orang yang dimaksud oleh Kotaro. Kotaro yang curiga lalu mengikuti Sakura. Ia yang salah sangka ketika melihat tanda lahir di foto Sakura dan Tsubaki. Salah mengira kalau Tsubaki adalah Sakura. Padahal itu adalah foto yang diambil 10 tahun yang lalu. Sakura yang awalnya panik dan ketakutan, akhirnya berpura-pura juga sebagai kakaknya, Tsubaki. Karena ia ingin agar kakaknya bahagia bersama Toshihiko. Kotaro pun mengikuti Sakura hingga ke kediamannya. Ia bahkan tidur di balik atap rumah Sakura. Mau tidak mau, kehidupan bersama antara Sakura dan Kotaro pun dimulai. Hingga pada suatu hari, Sakura yang sedang berada di taman diculik oleh seorang laki-laki tampan yang bernama Hayate Inui. Seorang ninja yang menganggap kalau ia adalah saingan abadi Kotaro. Ia membawanya ke sebuah menara yang sangat tinggi. Kotaro lalu datang untuk menyelamatkannya. Namun ia kewalahan karena jurus klon bayangan yang digunakan oleh Hayate. Hayate lalu berniat untuk menjatuhkan Sakura dari ketinggian. Ia mengancamnya untuk memilih menjadi pacarnya atau jatuh dari ketinggian. Sakura yang tidak tahan melihat Kotaro yang terluka dan terdesak dalam pertarungan, akhirnya mengiyakan keinginan Hayate karena ia ingin menolongnya. Namun, Sakura yang sudah tidak tahan lagi karena sudah menipu Kotaro sebagai tunangannya, akhirnya mengaku juga di depan Kotaro kalau ia bukanlah tunangannya. Ia tidak memiliki tanda lahir tersebut. Mendengar hal tersebut, Hayate yang sudah tidak tertarik lagi, lalu meninggalkan mereka berdua. Dan Sakura yang ketakutan melihat kemarahan Kotaro lalu tiba-tiba jatuh pingsan dan terjatuh dari ketinggian. Begitu tersadar, ia sudah berada di rumahnya. Sakura yang ternyata mulai menyukai Kotaro, merasa sedih dan kehilangan karena ia pikir Kotaro pasti sudah pergi dari rumahnya begitu mengetahui kebenaran tersebut. Namun ternyata, Kotaro yang mulai tertarik pada Sakura ternyata masih ada di sana dan memutuskan untuk sementara akan tetap tinggal bersama Sakura. Hingga suatu hari, Tsubaki kakaknya Sakura menghubungi Sakura dan berkata kalau ia akan segera pulang ke rumah. Namun sikap Tsubaki berbeda dari biasanya. Ia secara terang-terangan mengoda dan mendekati Kotaro. Bahkan ia sampai pergi ke sekolahnya untuk mengantarkan bekal makan siang untuk Kotaro. Sakura yang merasa sedih dan kecewa bahkan melewatkan makan malamnya. Namun karena ia merasa kelaparan, ia lalu beranjak kembali menuju ke ruang tengah. Ia malah mendapati Kotaro yang sedang tertidur pulas di sana. Sakura lalu diam-diam mencium bibir Kotaro. Namun tiba-tiba kakaknya muncul di sana. Sakura yang dari awal curiga kalau kakaknya yang ada di sana adalah orang palsu, berniat membangunkan Kotaro. Namun ternyata Kotaro yang telah menelan ramuan obat tidur yang telah dicampurkan ke dalam makan malam tadi sama sekali tidak bergerak dan malah tertidur pulas. Lalu tiba-tiba kakaknya berubah wujud menjadi sosok wanita lain yang bernama Uzuki Hidaka. Ternyata dia diutus untuk membunuh Kotaro yang akan menjadi kepala klan. Ia lalu menangkap Sakura dan hendak menghunuskan sabitnya ke arah Sakura. Namun, tiba-tiba dihentikan oleh Kotaro. Bahkan ia malah terdesak oleh serangan Kotaro. Uzuki yang sudah terdesak lalu mencari celah dan melarikan diri. Kotaro lalu meminta maaf kepada Sakura karena ia lengah. Ia jadi melibatkan Sakura dalam masalahnya. Dan meskipun ia sudah mengetahui kalau Tsubaki kakaknya Sakura telah memiliki kekasih dan ia yang seharusnya mengemban takdirnya dan mengejar tunangannya agar garis darah keturunan klannya tidak musnah,
malah tetap memutuskan untuk bersama Sakura karena ia ternyata menyukai Sakura. Keesokan harinya, Kotaro mendapatkan pesan dari ibunya melalui anak panah yang dikirimkan padanya, agar ia segera kembali ke rumah dengan membawa serta tunangannya. Kotaro lalu mengajak Sakura kembali ke kota asalnya. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga di kediaman Kotaro. Ibu Kotaro yang mengetahui kalau anaknya tidak membawa tunangan aslinya, bersikap dingin terhadap Sakura. Ia meminta Kotaro untuk tidak bermain-main lagi dan serius mencari tunangannya. Namun, Kotaro yang menyukai Sakura berkata kalau ia serius dan ingin bersama dengan Sakura. Hal tersebut membuat ibunya marah. Seketika keluarlah para ninja yang dengan segera menangkap Sakura. Kotaro yang hendak menghentikannya, tiba-tiba terjatuh dalam perangkap yang ada, di mana tempat ia duduk tadi tiba-tiba terbuka dan menyebabkan ia jatuh terperosok ke dalam sebuah gua yang cukup dalam. Di lain sisi, ternyata ibu Kotaro berusaha membujuk Sakura untuk mundur dengan menyodorkan banyak uang sebagai biaya ganti rugi. Ia meminta Sakura untuk meninggalkan Kotaro yang merupakan satu-satunya penerus klan mereka, yang hampir menuju kepunahan dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menikahi tunangannya. Ibu Kotaro juga menunjukkan keadaan Kotaro saat ini, di mana ternyata saat ini Kotaro malah sedang bermesraan dengan wanita lainnya. Melihat hal tersebut, Sakura yang kesal dan marah lalu menerima uang tersebut dan berniat pergi meninggalkan Kotaro. Namun di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Hayate. Hayate berkata, "Kau belum sadar ya, kalau semua uang yang kau bawa itu palsu." Setelah disentuh oleh Hayate, tumpukan uang tersebut pun berubah wujud menjadi dedaunan. Ia berkata kalau kemungkinan Kotaro juga telah ditipu dengan suatu sihir, di mana wanita yang dilihatnya tersebut adalah Sakura. Hayate lalu menawarkan diri untuk membantunya, dan tiba-tiba terdengar sebuah bunyi ledakan besar. Hayate yang menerobos masuk ke dalam gua tersebut bersama Sakura, menyadarkan Kotaro dari sihir tersebut. Kotaro yang kesal dan marah melihat Sakura bersama Hayate, malah bertengkar dan adu mulut dengan Hayate, namun pertengkaran mereka terhenti setelah kedatangan para ninja-ninja lainnya. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Namun Sakura dan Kotaro sangat terkejut ketika mengetahui kalau Tsubaki, kakaknya Sakura dan kekasihnya ternyata selama ini diculik oleh Hayate. Lalu Hayate yang juga ikut pindah ke sekolah Sakura. Ia mendekati Sakura dan memintanya untuk mencuri ramuan rahasia turun-temurun dari generasi ke generasi milik Kotaro, yaitu ramuan jatuh cinta yang sangat manjur dan ampuh. Karena Hayate yang menyukai Tsubaki, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Sakura yang awalnya menolak akhirnya setuju dengan syarat Hayate akan mengembalikan kakaknya dan kekasih kakaknya. Dan Sakura pun berhasil mendapatkan catatan ramuan obat tersebut. Setelah mendapatkan catatan ramuan obat tersebut, Hayate pun melepaskan Tsubaki dan Toshihiko. Karena ia yakin dengan adanya ramuan tersebut Tsubaki pasti akan kembali padanya. Namun, untungnya Kotaro yang dari awal merasa curiga telah menukarkan gulungan catatan ramuan tersebut dengan yang palsu. Sakura yang merasa senang dengan kepulangan kakaknya, juga sekaligus cemas dan khawatir kalau Kotaro belum menyerah soal tunangannya, atau ia lebih memilih kakaknya. Namun Kotaro yang telah menetapkan hatinya pada Sakura bahkan rela untuk keluar dari klannya membuat Sakura akhirnya percaya dan tenang. Namun, di lain sisi ibu Kotaro yang masih belum menyerah mengirimkan para ninja untuk menghabisi Sakura yang saat itu sedang berlibur ke pantai. Namun berhasil diselamatkan oleh Kotaro. Walaupun Kotaro yang tidak bisa berenang karena trauma masa kecilnya, di mana ia hampir tenggelam yang disebabkan oleh ulah jahil Hayate, tidak mencegah Kotaro untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan Sakura. Bahkan, ia malah jadi bisa berenang. Ia berhasil mengatasi kelemahan terbesarnya itu. Serangan beruntun yang terus dilakukan oleh ibunya membuat Kotaro dan Tsubaki akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Kotaro berpura-pura telah membunuh Tsubaki tunangannya. Hal itu membuat ibunya marah dan membuat surat pengusiran Kotaro dari klannya. Namun, setelah mengetahui kalau Tsubaki hanya pura-pura mati, ibunya Kotaro kembali memohon dan membujuk Kotaro untuk pulang ke rumah. Melihat hal tersebut Toshihiko, kekasih kakaknya Sakura,
pun menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Ia mengeluarkan secarik cek dengan nominal besar, yang membuat ibunya Kotaro akhirnya luluh dan melepaskan Kotaro. Ternyata Toshihiko adalah seorang pria yang sangat kaya raya. Setelah kejadian tersebut, kakaknya lalu menikah dengan Toshihiko dan hidup berbahagia. Beberapa tahun kemudian, Sakura yang telah menikah dengan Kotaro melahirkan anak pertama mereka. Namun Sakura yang menyadari kalau ternyata anak yang baru dilahirkannya mempunyai tanda lahir klan yang berbentuk bunga, membuat gempar kediaman ibunya Kotaro yang senang begitu mengetahui kalau tanda lahir klan Amagiri muncul pada bayi tersebut. Nah, komik ini dikarang oleh Kikuchi Kamaro, yang terdiri dari 2 volume. Komik ini bercerita mengenai percintaan antara seorang gadis biasa dengan seorang laki-laki yang merupakan keturunan klan ninja. Kotaro yang awalnya mematuhi tradisi klannya atau takdirnya untuk menikahi tunangannya malah rela untuk memilih memutuskan darah klannya demi Sakura yang ia cintai. Mereka yang melewati berbagai rintangan yang ada hingga akhirnya bisa hidup berbahagia. Karena dengan selalu bersama mereka mampu melewati semua rintangan yang ada. Selain menunjukkan kebersamaan dan lika-liku perjalanan cinta mereka, komik ini juga menunjukkan sisi kocak atau lucunya Sakura dan Kotaro serta saingannya Hayate. Komik ini juga punya 2 cerita lainnya yaitu tentang Mahokuri Mura dan Ren Yuki serta cerita tentang chat cafe yang berisi para pria tampan. Sekian review saya pada hari ini. Terima kasih.